Ada zat, ada sifat. Ya sering dengar itu tuh ya. Dari dulu ada zat, ada sifat. Namun kalau mau dipisahin gampangnya gimana? Gampangnya kita contohin biar supaya nampak yang saya pakai dah nih ya. Tuh Pak RT Marwan juga pakai peci. Nah, ini peci disebut zat. Peci zatnya. Sifatnya apa? Sifatnya warnanya hitam. Ya. Zat itu adalah sesuatu yang ditempelin sifat. Lalu sifat itu apa? Sifat itu adalah sesuatu yang nempel pada zat. Makanya zat sama sifat nggak bisa dipisahin itu. Ya, contoh ini bendanya atau zatnya peci namanya. Ya, ini sifatnya apa? Warnanya hitam. Jadi dua tuh, zatnya namanya peci. Ya, sifatnya warna hitam. Ya, bisa nggak kita pisahin hitam sama peci ini? Dipisahin? Nggak bisa. Ya, ini yang kita diajarkan atau disuruh dikaji pada malam ini. Ya, bukan di sini aja, di mana-mana banyak ini ngajinya tentang ini. Ya, kalau kita mau ngobrol-ngobrol aja dah kongko itu ya, lebih simpel. Itu apa? Yang dimaksud di sini tentulah sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kita itu makhluk yang diciptakan Allah, diberikan ilmu cuman sedikit. Ya, kagak sampai yang luas-luas mah. Otak kita kagak sampai. Ya. Dan dalam hadisnya udah jelas Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi zati. Ya, fa innakum lan takdiruhu qadr. Ya, disuruh kita itu berpikir, ya, merenung tentang ciptaan-ciptaan Tuhan. Dan nggak boleh, jangan sekali-kali merenung atau berpikir tentang zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak sampai, ya, karena diberikan pengetahuan kita ini cuma sedikit dan terbatas kita itu, ya, kita itu terbatas. Orang ngomong di samping tembok ini nggak bisa dengar, nggak tahu, ya, itu kita tuh namanya. Tapi yang namanya Maha Kuasa, dia punya sifat. Ya sama mendengar yang Maha Kuasa, mendengarnya nggak ada batas, ya, nggak ada yang membatasi pendengaran itu. Mau dimanapun, mau di samping tembok, ya, mau berupa benda dan lainnya, semuanya kedengaran. Mau bisik-bisik bahkan yang terbersit dalam hati aja, yang Maha Kuasa udah tahu. Tuh bedanya yang Maha Kuasa dengan makhluk ya kita ini manusia. Jadi yang disuruh kita adalah memikirkan, mempelajari tentang ciptaannya tuh, didelengin. Tapi jangan sekali-kali ya berpikir tentang zat Allah. Bagaimana mikirin zat yang Maha Kuasa? Orang zatnya kita aja nih manusia, ya sulit. Orang perlu bertahun-tahun jadi dokter itu, ya. Yang zat kita kan apa? Ada darah nih, ya, ada air, ada tulang, udah macam-macam. Ya, itu pun terbatas. Yang dokter juga pelajarin tuh zat itu. Kalau diurai, ya, darah, tulang, daging diurai, diaduk jadi satu, dilebur. Ya, itu yang namanya zat manusia, dilebur jadi benda yang paling kecil, namanya atom. Atom dikecilin lagi namanya ion. Ya. Ion itu sama dengan kalau matematik namanya 0. Jadi 0 dikali 1000 juga sama dengan apa? Ya 0. Ya kita tuh maksudnya begitu, bahwa manusia ini 0, nggak ada aslinya. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita disuruh belajar tentang ciptaannya. Nah, di sini dikatakan min haitsu, dari sisi atau perspektif ma yastahilu wa ma yajibu wa ma yazuzu. Jadi kita itu mempelajari, mengenal
yang maha kuasa melalui sifat-sifatnya. Ditinjau dari sifat apa? 1 sifat wajib, 2 sifat mustahil, 3 sifat zaiz. Itu yang kita pelajarin. Ya, tujuan belajarnya apa ini? Bahasannya itu 1. Itu dirangkum-rangkum itu tadi tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah tersebut, itu dirangkum dengan 1 nanti ujungnya syahadat, namanya asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua di sini objeknya adalah berkaitan dengan zatur rasul, yakni tentang rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ya baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama, ada sifat wajibnya 4, ada sifat mustahil 4, sifat jaiz 1. Jadi totalnya berapa kalau 4 4 1? 9. Kalau tadi sifat Allah 20 sifat wajib Allah. Kalau 20 pasti lawannya berapa? 20 juga. Jadi 40. Kemudian sifat zaiz Allah 1. Jadi berapa? 41. Ditambah 9. Berapa? 50. Akidah nih yang kita pelajari. Cuman disebutnya orang di mana-mana kita belajar atau ngaji sifat 20. Namun aslinya mah 50 akidah itu. Mengapa begitu? Yaitu disebut bagiannya untuk menunjukkan keseluruhannya. Ya contoh dah, kita beli bakso, bang, beli bakso, ya. Yang nggak mungkin kayaknya dikasih cuman baksonya doang 1 butir, ya. Pasti ada mie-nya, pasti ada sawi di situ, ada airnya, ada saus dan lain-lain. Kalau kita sebut, bang, saya beli bakso, beli mie, beli sawi, pakai air, kelamaan. Ya, kelamaan. Jadi beli bakso aja cukup dah, bang, beli bakso. Nah ini juga maksudnya belajar yang wajib kita sifat 20. Ya maksudnya mah tadi kalau diurai 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, 1 sifat zaiz. Jadi total 41. Bagi Nabi kita Muhammad, sifat yang wajibnya 4, sifat yang mustahilnya 4, sifat jaiznya 1, jadi 9. 41 ditambah 9 jadi 50 akidah. Luar biasa. Ya. Pokoknya itu dirangkum berkaitan dengan Nabi kita dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah itu ngajinya. Jadi maudu'uhu, objeknya itu adalah yang berkaitan dengan Allah dan Rasulnya dihimpun ya dalam syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu apal itu udah biasa ya, dari dulu juga sering dengar itu tentang sifat 20. Ini insya Allah kalau ngaji ini ya, ini di mana-mana ngaji ini menimbulkan satu hal yang menarik bagi setiap pribadi kita yang mukmin ya, yang muslimin ya. Mengapa? Ya contohnya ya kita mengaji tentang sifat-sifat Allah ya. Ya kita nggak jauh-jauh dah, kita jalan ke depan situ di tukang cukur masih ada pohon duren. Bener gak tuh? Susah pohon duren masih ada 2 tuh gede-gede pohon duren. Itu anehnya itu punduren, di dalamnya itu ada orang rajin. Di bawah punduren nggak jauh ditanam pun cabai yang mahal sekarang. Cabai mahal kan ya? Mahal sekarang. Tuh dia punya cabai tuh. Itu orang aneh dan juga bingung. Ini cabai, sebelah sononya punduren. Ini ngapa? Tanahnya sama, airnya sama, ya. Kemudian dapat serapan airnya juga sama. Mengapa yang sebelah sini rasanya pedas, ini duren buahnya manis? Padahal tanahnya sama, ya, airnya hujan juga sama. Kok bisa yang satunya pedas, yang satunya manis? Ini siapa ini? Ini pastilah ketemu yang namanya Allah Subhanahu wa taala, yang kuasa itu, maha kuasa. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya dengan sifatnya kudrah, kuasa Allah mah bagaimana juga ya.
Allah Subhanahu wa taala kuasa. Di antara kuasanya enggak jauh-jauh ditemukan di depan rumah kita, itu kita bisa lihat di situ. Itu pun durian manis, sampingnya kok bisa pedas itu. Ya, apa dikasih gula sebelah sini? Enggak. Gulanya berapa kilo kalau pun gede kayak gitu, ya. Itu luar biasa. Ketemu itu bahwa ada yang wajibul wujud. Pasti ada ini mah akal kita yang nemu bahwa ada ini yang membuat yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini udah dipastikan dah. Yang belajar kita ini dikit-dikit, ini udah dipastikan hidupnya enggak bakalan terombang-ambing, karena dia punya patokan, punya ikatan. Orang yang belajar tauhid itu dipastikan hidupnya enggak bakalan terombang-ambing, karena dia bakalan sukses kalau dia ngikutin yang namanya satu, ya, dia coba dekat sama yang maha kuasa, itu syahadat yang pertama, dan dia ikutin biar supaya dekat, ya ngikutin contohnya yang dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa nggak dipilih malaikat bentuknya? Bentuknya dari jenis manusia juga Nabi kita Muhammad. Mengapa? Ya kita nggak sanggup. Kalau malaikat mah nggak doyan duit, malaikat nggak doyan makan, malaikat nggak kayak kita perlu tidur. Dia mah murni taat ibadah sepanjang waktu, kerjaannya taat kepada yang maha kuasa. Makanya kita ditunjukkan atau disediakan orang yang sejenis, yaitu jenisnya manusia, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak disuruh atau nggak dicontoh atau nggak disuruh nyontoh jenis malaikat, karena kita bukan jenisnya, ya. Tapi yang namanya manusia, yaitu baginda Rasul Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bentuknya manusia juga. Kita disuruh nyontoh, udah ada contohnya tuh, ya. Kalau kita nggak mau terombang-ambing hidupnya, sukses yang disuruh mah maksudnya, itu contohnya udah ada, ya. Kalau kita melangsung gimana supaya dekat sama Allah, ya ikutin baginda Rasulnya caranya bagaimana, ya. Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang taat ngikutin Rasulnya, dia udah sama aja taat kepada Allah. Itu mah maksudnya begitu. Jadi orang itu nanti ketemu dalam keadaan berbagai macam kondisi pun, dia menemukan yang namanya senang, bahagianya masing-masing. Yang kaya dengan bahagianya masing-masing, yang miskin juga punya bahagianya masing-masing, sehingga dia nggak terombang-ambing, ya. Kalau yang kaya sih mungkin bahagianya kita ngerti, yang miskin di mana bahagianya? Bahagia, ya, bahagianya gimana? Lah di mana aja bisa tidur, ya. Ada orang yang kaya, ya, dia beli kasurnya ratusan juta, ya, tapi banyak yang nggak bisa tidur. Ada orang yang miskin sedang-sedang aja biasa, di mana aja bisa ngorok. Itu yang disebut bahagia, itu nggak bisa dibeli. Bahagia itu adalah hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Buktinya itu dia bisa beli tempat tidur AC yang nyaman, ya, ratusan juta kalau dia kaya bisa beli, tapi dia nggak bisa beli tidur, ya. Yang namanya bahagia adalah hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, masing-masing jenis kebahagiaannya, ya. Itu maksudnya. Kalau kita, ya, ada rasa takut, ya, sama macan misalkan, kita coba menjauh dan lari sejauh-jauhnya. Tapi kalau kita takut yang namanya maha kuasa, kita disuruhnya dekat, ya. Itu maksudnya dekat. Kalau kita mau bahagia, ya, itu syaratnya kita deketin yang punya bahagia. Itu siapa? Allah, ya. Itu dibaca mulu tuh. Apa tuh? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Kalau kita hidup mah kita dikit-dikit dengar at-tahiyyatul. Segala penghormatan, kehormatan hanya milik Allah, ya. Mubarakah, segala berkah milik Allah.
wat thayyibatu lillah. Thayyibat segala yang enak-enak milik Allah. Rahmat milik Allah. At-tahiyatul penghormatan. Mubarakatus itu keberkahan. Thayyibatu ya, yang enak-enak. Rahmat itu semua milik yang namanya yang Maha Kuasa. Ya, kalau kita mau pengen dapat rahmat, dapat berkah hidup, dapat yang enak-enak, dapat kehormatan kita ini di hidup, ya kita harus deket-deket Allah. Caranya bagaimana? Caranya ngikutin yang diajarin baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu rumusnya. Karena yang punya enak-enak, yang punya bahagia, yang punya apa aja, itu namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada rumus kalau yang jauh-jauh bisa senang hidupnya, bisa bahagia. Nggak ada. Semakin jauh semakin susah itu, yang jauh sama Allah makin susah. Ya, makin susah. Karena rumusnya begitu. Ya, segala yang enak-enak, bahagia, senang, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita disuruhnya dekat sama Allah. Ya, melalui bagaimana sih? Melalui ya mengikutin baginda Rasul, mendeketin baginda Rasul. Kalau mau dekat dengan baginda Rasul dengan apa? Dengan banyak selawat tuh kemarin udah diajarin. Selawat 100 sallallahu alaihi Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad 100. 30 buat bahagia kita di dunia. 30 biar kita dapat nikmat di alam kubur. 33 bukan 30 dah. 33 kita di dunia nih biar bahagia, seneng, yang enak-enak dah. Ya, walau ukuran minimal banyak duit atau dikit itu ukuran relatif. 33 biar kita senang nih di bahagia di dunia. 33 biar kita dapat nikmat, terhindar dari siksa kubur. 33 lagi biar kita selamat di akhirat. Butuh berapa tuh? 33 kali 3 99. Yang satu sholawat kita doakan, kita bagi buat saudara-saudara kita biar pada selamat. Jangan lupa sama yang lain. 33 satunya untuk teman kita, untuk saudara kita. 100 baca selawat. Itu intinya, itu begitu. Ya, kita disuruh nyontoh. Ya, kalau Nabi kita Nabi Muhammad, kira-kira ya yang kita tahu Nabi kita Muhammad kira-kira punya dosa apa enggak? Enggak punya. Dosa terjaga. Akhlaknya bagus enggak? Cakep enggak akhlaknya? Bagus. Ya, ibadahnya nyampe bengkak-bengkak kakinya. Tapi tetap aja Nabi kita tuh beristighfar. Mohon ampun, baca istighfar banyak. Ya, baca istighfar. Lah kita ini ya udah ketahuan emang dosanya banyak. Ya, bener nggak? Bener. Salahnya banyak. Bener nggak? Bener. Akhlaknya ya kagak cakep. Ya, udah begitu ya malas ya. Kita harusnya malu itu begitu. Kita harusnya yang lebih banyak kita mohon ampun, baca istighfar. Dicontohin sama Nabi. Kita suruh baca istighfar. Ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, itu contoh udah ada semua, lengkap. Namanya juga namanya manusia, contoh sempurna. Apa aja ada di Nabi. Ya. Ya. Apa itu contohnya? Nabi gimana? Pengalaman susah nggak? Susah. Makanya yang kita yang susah ini enggak seberapa dibanding ujian susahnya Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad pernah 3 hari enggak punya makanan, cuman minum air putih doang nih 3 hari. Ya, kira-kira kita pernah nggak ngalamin selama hidup enggak makan 3 hari? Pernah nggak? Enggak. Sampai masih susah nih kayak gini nih pandemi. Pernah nggak ada yang ngalamin nggak makan? Nggak pernah. Makan tetap. Bahkan ditambah ada pangsit tuh di Mojok, ada bakso, ada somai, masih alhamdulillah makan. Lah Nabi bener-bener nggak makan 3 hari, cuma minum doang. Pernah 3 bulan makannya kalau dibahasakan kita nih nasi aking, saking susahnya nggak ada tuh, nggak punya Nabi. Ya, itu nggak ngeluh. Nah, ya kita mah udah ya sesusah-susahnya makan mah, insya Allah ada.
masih banyak saudara makan dah lah kita ini ya dalam keadaan begitu dicontohkan sama Nabi. Tapi Nabi hebatnya atau Nabi ngajarin kita nggak pernah ngeluh, nggak bingung kesusahan duit mulu, kagak ya, nggak kayak kita ngeluh mulu ini ya. Itu contohnya, kita disuruh nyontoh begitu, suruh dengerin contoh. Sebab kalau ngeluh itu mah, kalau sebagai contoh kita makannya nggak boleh banget juga ngeluh begitu tuh. Ibarat kita makan kuaci yang mereknya Rebo tuh, seember kita tuh makan kuaci. Kata teman saya yang udah pernah makan, itu makan kuaci banyak juga nggak ada rasa kenyang, cuman mulutnya aja pada ledes, pada pegel. Bener gak tuh? Nah itu yang maksudnya ngeluh itu sama dengan itu. Kita tuh ngeluh itu kagak kenyang kita dengan ngeluh banyak. Kali kita ngeluh, wow susah mulu ngeluh, kemana aja ngeluh, kita jadi kenyangnya kagak. Yang ada mulut kita pada pegel karena ngomong mulu. Bener gak tuh? Bener. Makanya kita nggak boleh ngeluh. Kalau dibandingkan sama baginda Rasul, kita nggak ada apa-apanya ujiannya, kesulitannya, kesusahannya. Nah makanya juga itu kita disuruh belajar ini dikit-dikit biar kita itu sukses, tidak terombang-ambing jalanin hidup, nggak was-was. Caranya gimana? Ya caranya tadi, deketin yang maha kuasa. Karena yang punya segalanya yang maha kuasa, ya, yang punya segalanya yang maha kuasa. Ya, orang emang nggak berdaksa. Sehebat apapun orang yang dulu kita pernah dengar, ya orang pada takut sama dia, ya orang pada menjauh karena dia galak dan lainnya. Sekarang udah banyak yang nggak ada apa-apain, cuma diliatin doang. Bener nggak? Ya itu namanya lemah orang, ada masanya. Ya, dan masanya itu sangat terbatas. Ya, ukurannya ya ada yang 80 tahun, mungkin yang paling lama 90 tahun gitu ya. Itu terbatas. Untuk itu kita disuruh nih dalam objek daripada bahasan kita kaitannya sama dua hal. Yang satu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibahas dari sifat-sifatnya. Kita bakalan asik mendengar atau memahami ini, biar kita nggak salah nanti ibadahnya, nggak salah menyembah. Yang kita sembah apa kalau kita nggak kenal, ya? Yang kita sembah ya nggak kenal, ya repot, nggak jadi itu ibadahnya, sholatnya. Ya, kita upayakan kenal melalui sifat-sifatnya itu, bahwa Allah itu wujud, qidam, dan seterusnya. Nanti di depan kita akan bahas. Habis itu objeknya kita dicoba atau diajarkan untuk mengenal baginda Rasul melalui sifat-sifatnya. Apa itu? Sifat tabligh, sifat patonah, sifat amanah, sifat sidik. 4 itu yang wajib bagi Rasul. Ada lawannya 4 jadi 8. Sifat jaiz 1, 9. Nanti di depan dibahas, ya. Ini makanya kita juga nggak boleh ngeluh. Jangan sampai ngeluh, itu maksudnya begitu. Ya, jangan ngeluh susah banget. Ya, kita dicontohin nama ayam itu. Ayam lah netes anaknya 8, bisa hidup semuanya itu ayam. Ya, padahal lakinya tuh nama ayam, lakinya si Boy nggak ngeliat anaknya. Ya, udah nelor begitu. Ya, nelor di Pinang, nelor di mana nggak dilihat-lihat. Tapi anaknya bisa hidup, itu ayam. Ya. Ayam nggak punya akal kayak kita, ya. Itu bisa ngidupin anaknya, bisa gede. Dan kalau kita pengen ngeluh repot, kita punya akal ini, ya, punya akal, ya. Ini yang ada di samping kita nih, ya. Bulu ketek kita, bulu ketek nih, dijepit terus, dihimpit terus, ditekan terus sama orang, tapi dia tetap tumbuh, ya, hidup ini bulu ketek kita, ya. Dan kita punya akal, kita punya kelebihan, masih ada jasmani sehat, ya, biar ditekan, ya, biar digencet sama orang, ya, kita harus hidup, harus tetap hidup, semangat daripada hidupnya itu, ya, karena kita dibekali nama akal, ya, kita dibekali nama sehat badan, ada jasmani, ada upaya, ya, kita disuruh belajar tuh, ya. Kita biar enggak terombang-ambing hidupnya, biar sukses ini hidup. Ya, hidup mah cukup sekali aja. Kalau hebat atau sukses udah selama-lamanya cukup buat kedepannya di akhirat. Ya, hidup mah sekali doang emang. Tapi yang bagus itu diupayakan. Ini daripada objek yang kita bahas
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu dua singkat ya. Adapun yang secara garis besarnya objeknya ada 4. 2 lagi saya persingkat, ada namanya akidah sam'iyat. Akidah yang hasil pendengaran bukan penglihatan. Ini disampaikan oleh Nabi. Ya, keyakinan ini apa? Keyakinan tentang adanya siksa kubur, adanya nikmat kubur, ada sirat jembatan, ada mizan. Itu keyakinan. Namanya akidah sam'iyat. Dan yang keempat adalah berkaitan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu objeknya 4 yang luas. Ya, sehingga kita dengan mempelajari ini sedikit-sedikit ngaji biar kita itu tambah kuat, karena keseharian ini bakal ditemuin berikutnya ya. Belum masuk nanti sifat-sifat yang kita pelajarin dari nomor 1 sifat wujud ya, terus berikutnya. Itu saja mungkin pada pertemuan kali ini berkaitan dengan objek bahasan daripada kita ngaji ini, yaitu bahasannya adalah tentang sifat-sifat Allah dan tentang sifat Rasulnya, baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga diberikan kemudahan ya. Berikutnya kita sampai kepada bahasan-bahasan utama daripada pelajaran kita. Semoga yang kuasa berikan kita kemudahan ya, urusan-urusan kita ya. Anak-anak kita semuanya pada sehat, belajarnya lancar, diberikan kecerdasan ya, diberikan ilmu yang manfaat ya. Yang belum kerja bisa kerja dengan baik, yang belum berjodoh ya diberikan jodoh yang terbaik ya. Kemudian semuanya kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya